Nah, anak-anak, tadi banyak sekali ya ragam cita-cita yang sudah ibu guru contohkan. Nah, kalian juga sudah tahu ya di dalam kelas ya tentunya ada cita-cita dari teman-teman kalian yang mungkin sama dengan kalian, tetapi ada juga yang tidak sama ya. Jadi tanpa kita sadari ya, banyak sekali perbedaan kegiatan dari cita-cita ya yang menciptakan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi perbedaan itu ya, perbedaan keberagaman itu jangan kita jadikan sebagai patokan yang tidak baik. Tetapi kalian harus menganggap bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik. Ya, kalian harus berpikir positif misalnya seperti ini. Kenapa ya dia ingin menjadi misalnya dia ingin mempunyai cita-cita ingin menjadi polisi, kemudian kalian bisa menebak, oh mungkin karena dia melihat petugas atau melihat polwan misalnya atau polisi laki-laki yang mengatur lalu lintas dengan tertib. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian ada teman-teman kalian yang ingin menjadi seorang guru. Nah, kalian bisa mungkin menebak, kemudian bisa bertanya, kenapa sih dia ingin menjadi seorang guru? Apa sih yang dia lihat dari seorang guru? Apa yang menarik sehingga dia ingin bercita-cita menjadi seorang guru? Ya. Jadi kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada, ya. Jangan jadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang membatasi diri kita untuk bergaul, kemudian untuk berteman dengan orang lain, ya. Tidak boleh. Tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah keunikan, ya, sebagai sebuah ketertarikan yang menurut kalian itu menarik, ya, menurut kalian membuat kalian itu penasaran. Kenapa sih harus ada perbedaan? Kenapa antara misalnya orang yang kulit putih kemudian itu berbeda dengan orang yang kulit hitam misalnya ibu contohkan, ya. Kenapa orang Papua kulitnya berbeda dengan orang misalnya orang Cina? Nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, kalian tentu penasaran, apa sih penyebabnya kenapa bisa berbeda? Padahal sama-sama manusia, sama-sama bisa berjalan, ya, bisa berlari, sama-sama bisa berbicara, bisa makan. Nah, tentu kalian itu punya rasa penasaran kenapa perbedaannya di kulit misalnya, atau perbedaannya di rambut, atau perbedaannya dari bahasanya atau gaya bicaranya. Nah, itu dia. Jadi suatu perbedaan itu tidak boleh kita jadikan sebagai suatu pembatas kita dengan orang lain, tetapi jadikanlah itu sebagai suatu keunikan yang menarik, ketertarikan, sehingga kalian lebih penasaran untuk mengetahui apa yang menjadikan sesuatu itu berbeda, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, negara Indonesia itu terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa, yang itu menyebabkan keberagaman dari ras yang ada di Indonesia. Nah, ras itu berkaitan dengan ciri-ciri fisik seperti yang Ibu contohkan tadi, misalnya, ya. Nah, orang Papua, ya, atau orang NTT. Nah, kita lihat ya perbedaannya mungkin dengan kita, ya, mungkin kalian yang mungkin ada yang Cina, kemudian ada yang Dayak juga. Nah, misalnya kita lihat dari perbedaan kulitnya. Oh, ternyata kulit mereka itu gelap. Nah, kulit kita itu sedikit kuning langsat. Nah, itu berhubungan dengan ciri-ciri fisik. Oh, ternyata rambut mereka agak sedikit keriting, ya, atau ikal, atau bergelombang. Oh, rambut kita lurus. Nah, seperti itu. Itu yang berhubungan dengan ciri fisik. Nah, kemudian ciri tubuh juga. Nah, setiap suku di Indonesia itu mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda, ya, jadi tidak sama. Nah, kemudian setelah itu masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda, ya. Mereka itu berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, dari kostum atau dari pakaian adatnya itu berbeda-beda, ya, tetapi tetap bersatu dan perbedaan itu tidak dijadikan sebagai pembatas, ya, pembatas atau sebagai maksudnya acuan kita untuk menutup diri dengan orang lain, ya, tetapi jadikanlah perbedaan ini tadi menjadi sebuah keunikan, ya, sesuatu yang menarik, ya, hal yang unik.
yang tentunya membuat kalian penasaran kenapa perbedaan itu terjadi. Nah, dengan kelompok lainnya. Nah, kelompok masyarakat Sakai dan Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai. Ya, nah ini tentu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, mereka memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Ya, masyarakat Batak, Toraja, dan Daya ada dalam kelompok khas tersendiri. Ya, jadi itu sudah masuk ke dalam golongan atau ke dalam kelompok-kelompok tersendiri, ya. Kemudian demikian juga, ya. Selain itu, dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, Bali memiliki ciri yang hampir serupa. Serupa itu maksudnya hampir sama persis, ya. Nah, itu dia tentang keberagaman yang ada di Indonesia tadi. Nah, kemudian kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat manfaat apa sih yang kita dapat dari keberagaman tersebut. Nah, di sini anak-anak, manfaat yang kita dapatkan itu tentunya kita bisa mengetahui keberagaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia, ya. Jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi perbedaan itu harus kita hargai. Nah, di sini manfaat mengetahui keberagaman juga salah satunya kita bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang lain. Ya, ini manfaat-manfaatnya. Kemudian di sini perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu dia. Jadi keberagaman Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keberagaman alam juga mengakibatkan keberagaman sumber daya alam yang ada. Nah, salah satunya itu adalah sumber daya alam yang tidak diperbarukan atau tidak terbarukan. Maksud itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Nah, kalian bisa lihat di buku LKS-nya halaman 15. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu SDA atau apa sih itu sumber daya alam, Bu? Nah, sumber daya alam itu adalah kekayaan alam yang dapat digunakan oleh manusia, oleh kita sendiri. Nah, tentunya gunanya itu untuk apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari agar kita bisa bertahan hidup, ya. Nah, di sini berdasarkan sifatnya tadi, sumber daya alam ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan, maksudnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maksudnya itu. Nah, di sini kita lihat dulu apa sih pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, maksudnya itu sumber daya alamnya itu dia dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat, ya, tadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, contohnya itu apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contohnya itu seperti yang pertama, hewan misalnya. Nah, hewan misalnya dia berhewan, contohnya seperti kucing, anjing, kemudian apalagi ikan. Nah, itu dia tidak memerlukan proses waktu yang lama, ya. Nah, kemudian ada tumbuhan, ada udara, air, dan sinar matahari. Nah, itu adalah beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kemudian apa sih, Bu, pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Nah, maksudnya itu adalah sumber daya alamnya ini, ya, habis jika digunakan terus-menerus. Nah, proses terbentuknya sumber daya alam ini tadi dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, apa saja contohnya? Misalnya ada minyak bumi, ada batu bara, ya, ada nikel, ada tembaga, ada emas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena dia memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, itu tadi, ya. Jadi sumber daya alam, ya, selain itu juga berupa pertambangan.
Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu berupa pertambangan.